Arahkan tujuan kita, langkahkan kaki bersama, tundukkan hati kita, simak dan renungkanlah. Temukanlah makna hidup, janji perbaiki diri, sesali hilaf terbukti, untuk meniti jalan ilahi. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, pada subuh yang berkah ini, marilah kita sama-sama untuk bermuhasabah, introspeksi diri tentang diri kita selama di dunia ini, nanti untuk menuju di alam yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Di antaranya pada kali ini kita akan mengkaji beberapa hadis daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal. Abi Musa itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, coba ucapkan kepadaku ini, ayyul muslimina afdal, muslim yang paling utama itu yang mana gitu. Kita sudah muslim, kita sudah mukmin, tapi ingin meningkatkan keislaman kita dan keimanan kita sehingga kita berada pada muslim yang utama. Maka berkatalah Abi Musa, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab atas pertanyaan Abi Musa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang paling utama menjadi muslim itu adalah muslim di mana orang-orang itu bisa selamat, bisa nyaman, bisa tenang, bisa bahagia karena lisan dan tangannya dia itu. Jadi muslim yang utama adalah muslim yang bisa menjaga, yang pertama dengan lisannya, yang kedua dengan tangannya. Dalam hadis ini dimaksudkan bahwa perbuatan manusia yang muslim itu yang paling utama adalah muslim yang tidak merugikan orang lain dan tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang resah, tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang jadi ketakutan. Itu karena dia mampu menjaga lisannya. Lisan ini bisa saja sekarang ini
lisan itu bukan hanya ucapan, karena ada media yang tadinya diucapkan, nah sekarang itu diketik di WA, aya WA nu pika nyarieun gitu. Da ayeuna mah silih carekan ge dina WA gitu. Kapungkur mah lamun pasehat teh kapan pagorowok-gorowok dina janela nya gitu. Jeung tatangga teh silih hamprong bari mawa sapu nyere gitu. Nah, eta teh gampang, eta teh mah sok hanyakalna gitu. Hanyakalna jadi engke sesalaman deui we da katingali ku batur. Tah ayeuna mah pasehat teh dina WA gitu. Tah ieu sok tara sadar ayeuna mah. Sabab lamun pasehanna dina WA mah asa teu pati dosa gitu. Jeung kadang-kadang WA-na WA batur gitu. Bahkan ya aya penipuan-penipuan, Masya Allah. Jadi sekarang itu menyakiti orang itu sekarang tidak saja dengan lisan, tapi dengan tulisan. Ada dengan tulisan, lewat tulisan. Tuh, maka menjadi orang-orang yang sempurna muslimnya itu harus dijaga itu. Pertama lisan, dan yang kedua media yang tadinya akan dibacakan oleh lisan itu mungkin saja bisa jadi tulisan itu. Makanya di situ ada lisan, ayat tulisannya anehnya, tulisan bahasa orangnya, badai kulisan, badai tulisan bahasa Arab, bahasa Inggris tu nanti. Jadi ditransferkan karena lisan tulisan, makanya disebut nanti. Lisan malidah tulisan, jadi nu tadi narek diucapkan kulisan, orang ketik we gitu. Itu akan terjadi. Nah, yang kedua justru ini pas pisannya biyadihi, dari ngetik teh kunaon atuh ku tangan. Kutangan itu yadin, kutangan diketik teh kuyangan, kutangan. Itu menyakiti sekarang ini dengan tangan, yaitu dengan ketikan. Jadi pas tuh dengan lisan, nu tadina diucapkan ku lisan, oper karena tangan, dijadikan tulisan, gitu. Maka hati-hatilah dengan dua perangkat anggota badan kita ini, yaitu lisan dan juga tangan yang membuat tulisan itu. Masya Allah. Maka tatkala kita bisa menjaga lisan dan tangan kita, insya Allah apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, maaf di sini bukan khairul muslim tadi, ya, bukan khairul muslim. Kalau tadi ya afdalul muslimina, muslim yang paling utama. Awas, itu adalah khusus kita kepada yang muslim. Ya. Nah, yang kedua ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi, manusia yang paling baik itu manusia. Bahwa setiap agama ya, itu mendorong kebaikan sebetulnya. Cuma perbedaan ketauhidan itu tidak bisa disamakan. Kita dengan mereka itu beda ketauhidannya ya.
kita berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah. Ada yang berdoa dengan media yang lain kan gitu. Jadi memang beda Tuhan kita beda, kemudian cara beribadah juga beda, itu beda ya. Tapi kalau tujuannya atau dalam masalah etika, itu semua agama itu membimbing kepada kebaikan, itu memang sama. Kalau untuk itu, ya. Nah, maka kita harus membedakan ini puntennya dalam masalah toleransi. Masalah toleransi karena ini ada beberapa hal yang kemarin menjadi sorotan, bahkan disorot oleh salah satunya pemimpin kita dari MUI, itu Bapak Kiai Khalil Nafis yang sering ke Garut dan juga berceramah di Masjid Agung Kabupaten Garut ini, yaitu mengenai masalah toleransi. Awas, ada toleransi beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi masalah akidah itu memang beda kita itu. Nah, tetapi masalah yang tujuan etika itu sama-sama kita sama, setiap agama itu ingin kebaikan. Nah, makanya kemarin ada salah satunya ya mungkin masjid dijadikan salah satu tempat ibadah untuk mereka, kita diterima orang-orang yang bukan muslim tapi beribadah di dalam masjid, kemudian dia melaksanakan peribadahan di dalam masjid itu. Nah, ini beliau menyatakan itu mah tidak bisa secara ini mah kecuali kalau darurat karena ada apa acaranya, ada musibah, ada. Tapi kalau keseharian itu kita beda. Kita punya tempat ibadah di sini, mereka juga ada tempat ibadah khusus. Itu tidak bisa dicampur adukan itu, apalagi praktek ibadahnya tidak bisa. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh para kaum musyrikin bahwa bagaimana Rasulullah kalau kita beribadah itu seharinya, nanti Muhammad dan sahabatnya beribadah bersama-sama kita, kemudian kita nanti besoknya sama-sama di tempat ibadah Muhammad melaksanakan sholat dan sebagainya. Rasulullah tolak itu, tidak bisa. Bagaimana kalau 1 minggu sekali? Ditolak juga. Bagaimana kalau 1 bulan 1 kali kita? Tidak bisa. Bagaimana 1 tahun 1 kali? Tidak bisa. Akhirnya itu datanglah wahyu itu, lakum dinukum waliyadin. Itu ayat dan surah Al-Kafirun itu adalah surah dan ayat yang menerangkan tentang toleransi yang sebenarnya. Kalau masalah akidah mah udah biar, jangan saling mengganggu. Silakan saja dengan iktikad atau semuanya, dan kita juga melaksanakan ibadah sesuai dengan yang kita. Justru kalau kita masuk pada acara ritual mereka, kemudian kita juga melaksanakan ibadah di tempat mereka, bukan toleransi tapi mengganggu, ya mengganggu, karena mungkin itu akan terjadi perbedaan-perbedaan yang signifikan. Biarkan saja, kecuali fasilitas umum boleh. Contohnya tempat parkir dipakai untuk tempat untuk mereka berparkir, ya nggak apa-apa itu mah. Jadi masalah tempat-tempatnya, kalau mereka mau ke air, ke WC itu nggak apa-apa, toilet dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ritual itu tidak bisa. Nah, itulah yang memperbedakan. Makanya di situ ada perbedaan ini khairun nas. Kalau yang ini nih khairun nas anfa'ul linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka orang lain yang bukan
yang bukan yang muslim juga bisa menjadi manfaat untuk kita. Ini menerangkan bahwa kita boleh berbisnis dengan mereka, boleh. Kita juga bersosialisasi dengan mereka, boleh. Gitu. Kalau itu adalah hal-hal yang bersifatnya bukan ritual, itu boleh, mangga, silakan. Ya. Jadi nanti harus bedakan ya tentang toleransi itu. Baik, yang paling baik muslim. Nah, sekarang kita masuk lagi ke muslim. Kita seorang orang yang Islam yang memiliki agama sebagai agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus mampu menciptakan kebahagiaan untuk orang lain, baik orang lain itu adalah sesama kita, juga kepada orang lain, gitu. Kepada seluruh manusia, bahkan untuk makhluk yang lain. Karena Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Jadi kita tidak boleh memberikan perasaan jahat untuk orang lain. Ya, orang lain itu harus senang dengan kita. Adanya kita itu senang orang lain. Kalau orang teu aya teh batur teh molohok, aduh hanya kalnya si eta teu aya tah. Itu berarti kita diperlukan orang lain, manfaat untuk orang lain. Tapi lamun orang-orang baik kemudian menyatakan tatkala kita tidak ada, alhamdulillah sing salilana ulah aya, tate urang teh teu dipikanya tete ke batur nya, dabongan urang tukang purangas porongos, tukang menyakiti, tukang membuli, tukang kitu we cempadan ka batur, lamun dina riungan teh aya si eta euy aing mah bener geus bubar yuk. Nah itu kita itu harus introspeksi diri, berarti diri kita itu tidak manfaat untuk orang lain. Tapi kalau menyatakan alhamdulillah sumping pangarsa kade urang kita ngobrol gini lebih senang tong kauwi di dia urang ieu heula gitu, urang naon istilah nama silaturahmi dan sebagainya. Dia senang dengan adanya kita, itu tandanya kita bermanfaat orang lain dan kita menjadi bagian daripada kebahagiaan orang lain. Jadi lamun batur bahagia karena aya urang teh gitu. Nah, gampang lamun hoyong urang mulai gitu mah. Urang nuju teu damang aya nu naroskeun teu. Lamun urang teu damang ditaroskeun bae, ka mana ieu? Ka mana? Ka mana ieu? Tah lamun pas waktu teu damang si batur teh aduh urang longoknya, aduh Gusti Agung asa kalengitan, tak itu bagus. Tapi lamun urang teu damang ceuk batur alhamdulillah eueuh nu ngaganggu alhamdulillah. Nah lamun bisa mah diopname we gitu, alhamdulillah makeun antep salilahna we lah gitu. Dabongan eta itu berarti goreng urang tah madarat untuk orang lain. Itu dah sebetulnya mah urang teh bisa muhasabah teh untuk diri kita oleh kita sendiri, dengan batin kita, dengan nurani kita itu bisa kita menjawab sebetulnya mah. Introspeksi diri itu bukan orang lain, oleh kita sendiri. Apakah kita itu adalah orang yang sombong? Apakah kita ini orang nu bageran atau sebaliknya orang ya? Nah orang teh yalmi anu tawadu atau napi orang anu koret, itu apa sebetulnya orang sorangan eta teh? Nanti de beja-beja ka batur mapan gitu. Nah, untuk itulah maka jadilah orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain. Hadisnya sama diriwayatkan, kalau yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, inna ahab
inna ahabbal a'mali ilallahi, sesungguhnya sesuatu pekerjaan, aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dal faraidi, setelah selain menunaikan perintahnya gitu yang diwajibkan oleh Allah, yaitu idkhalus sururi alal muslimi, yaitu berbagi hal yang menggembirakan orang muslim itu. Jadi setelahnya ada kewajiban-kewajiban kita, ini pasti Allah kalau kita menjalankan perintahnya, Allah itu menyukai. Allah memberitakan sholat subuh dah, kemudian kita sholat yang terbaik berjamaah, maka kita berjamaah. Allah lebih mencintai, makanya Allah memberikan pahala pada kita. Nah, selain itu, selain yang wajib, ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu idkhalus sururi alal muslim, yaitu bisa membuat muslim yang lain itu bergembira, senang, bahagia. Apa dibahagiakan? Data aya deui hayang ngabahagiakeun batur mah masihan. Tara aya nu teresep di pasihan. Gitu. Di pasihan mar sepae. Nah, maka di dalam agama Islam ada sesuatu peristiwa yang membagikan dan membagi-bagikan. Di antaranya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban itu adalah untuk intinya untuk membahagiakan muslim, memberikan kesenangan kepada muslim yang lain. Berbagi itu, berbagi ya. Maka sebetulnya kurban itu adalah artinya mendekatkan diri, ya, dekat dengan Allah karena Allah memerintahkannya, kemudian kita menjalankannya. Tapi Allah kan tidak butuh kepada kita, la yahtaju ilaihi. Allah itu tidak ada butuh kepada makhluknya. Komo karena daging sapi mah Allah mah. Nah, di daging sapi tejang Allah dan teu Allah mah. Sugan cek Allah, aduh kabdikeun senean eta tah ping-ping moal Allah mah daonan. Allah mah teu butuh kana model kitu teu aya. Itu. Urang menci teh lain ke Allah. Itu. Bukan untuk disebakan ke Allah, tetapi ini menunjukkan bahwa kata Allah, kalau mau menyenangkan aku dan aku adalah mencintaimu, cintai orang-orang yang dicintaiku, yaitu adalah muslim yang lain. Nah gitu, nyata diantarana nu di pikarunya ku Allah teh ad-dhi'fain, nu paling utama. Satu, orang yatim piatu. Dua, fakir miskin, jompo yang tidak berdaya dalam ekonomi. Itu berikan kesenangan pada kamu, silakan. Maka tatkala al-hujjaj, haji itu di Arafah berkumpul, kemudian diwajibkan setiap hujjaj haji mah sifatnya kurban itu wajib. Awas, nu haji nu ngahajikan pasti wajib tah berkurban. Tapi bagi orang-orang anu teu haji kad itu mampu, nah itu sunnatun muakkadun. Jadi sunat muakkad, sunat yang harus dikerjakan karena kemampuan. Jadi lamun anu mampu terus tidak melaksanakan kurban, itu berarti dipertanyakan katanya itu kemampuannya.
kan Allah titipkan kepada mereka hartanya nih, harta ini titipan Allah kan gitu. Tatkala kata Allah berikan sebagian untuk sahabatmu, untuk tetanggamu gitu, sok tapasikeun dah sebagian mah gitu, berkurbanlah. Maka tatkala berkurban, Allah mencintai, salah satunya itulah salah satunya inti dari kurban tehnya, untuk membahagiakan orang lain. Jadi kudu bagja teh anu tara mam daging kan sok kitu teh, sok aya teh anu muslim tehnya gitu, anu teh ya wah kaditu kadieu milarian daging geus boga daging teh dijual deui teh gitu, dijual deui teh gitu nya. Menang mah menang eta teh da teu naon meureun kepake ieu komo lamun dagingna meureun anjeunna daging domba terus anjeunna boga penyakit kitu nya teu naon-naon sih sebetulna, tapi ulang ngajakeun deui supaya non bergizi, sok atuh satahun sakali mam daging gitu nya. Tuh pan aya nu nyate teh anu wah resep wae tah komo dina tatangga anu berdempet-dempetan gitu nya. Kapan aya di kota mah anu sasuhunan teh beda-beda, dina suhunan eta teh ngeplik sate teh atuh ngiliwir ka ditu ditema deui, aduh seungeut deui disiwir deui gitu, ditema deui kudu ieu keun we ari sadayana gaduh mah kapan pahlirnya itu beda jeung urang anu gaduh atuangeun tatangga anu teu gaduh gitu, urang di hiliweran gitu teh jadi madarat eta teh. Tapi lamun sadayana urang ngeplik mah kapan di pasian ganting jeung sajabina, masya Allah. Makana dina kurban kan boleh juga anu kurban di pasian deui sohibul kurbanna, sok kete dibagikeun deui ku sohibul kurbanna mangga. Tuh dagingna komo anu teu kenging ku dokter kudu daging mah pasikeun deui anu sok biasa anu tarap pernah daging tapi boleh sama dokter gitu. Keun eta mah sabulan mah hayu we daging gitu nya. 11 bulan tak pernah berjumpa dengan daging, nah sabulan masuk daging mesugan atau naik gitu, lamun anu nuju kurang etanya kurang gizi gitu bisa bergizi tah insyaallah. Para wargi dan hadirin sekalian, kemudian ada lagi salah satunya Ruwiya ini dalam kitabnya Atiyatul Haniyah. Dalam kitab Atiyatul Haniyah dijelaskan ruwiya man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika sururi sab'ina alfa malakin istaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Nah dina kitab Atiyatul Haniyah mah dijelaskan barang siapa yang membahagiakan orang mukmin maka Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk meminta ampunan baginya sampai hari kiamat, ya, karena membahagiakan orang lain. Jadi lamun bahagia orang lain karena kita, bentuk nama kumaha we bahagia teh, senang, ada yang sedang resah hatina, kemudian kita ngobrol, dengan obrolan kita ini kemudian orang itu menjadi tenang. Itu ada seorang kiai, tatkala ada orang ini yang sedang kalut, yang sedang punya masalah, kemudian datang kepada beliau hanya dengan ngobrol, bukan dengan sugan di ngahajakunnya pakai di doa entah di ruqyah acan gitu, tapi dengan obrolan, sentuhan obrolan
itu dia menjadi tenang. Nu tadina keur gambau genggol penyakit jengkel jeung dongkol meni kali teh kerekat meni geus teu daek sare ieu teh sabab naon ieu aya masalah ieu teu daek sare sumping ka kiai eta ngobrol biasa kan di mana kiai teu disebutkeun saya punya masalah teu cek kiai eta nya di dunia mah nya kitunya berbagai masalah teh aya we ka urang teh itu ngan ieu mah nya tong boro-boro urangnya boga masalah. Nabi oge gaduh masalah. Kapan Nabi gen pernah dibeberi ku kafir Mekah. Nabi oge kadang-kadang aya kasieun da manusia teh manusia. Jadi itulah namanya Kangjeng Nabi gitu. Tak ngobrol-ngobrol gitu teh beres we. Nya gitu. Nariba we anjeunna teh. Nu tadina ngabeunggeul teh puyar. Satu saat manehna keheul pisan timuruan pisan. Wah, da nya meureun nya kitu teh nya timuru pisan. Karena seseorang teh matak jengkel kieu akhirna dendam dah. Timuruan. Da boga istri meureun geulis pisan gitu. Nah, ayeuna timuru gitu, timuruan. Sumping ka kiai eta. Aya pek teh ngobrol-ngobrol kitu. Rasulullah teh agyaru pangcemburun-cemburuan Rasulullah. Jadi cemburu itu wajar. Jaman Kangjeng Rasul oge timuruna teh ageng pisan. Pedah kieu dina satu halaqah itu da bumi teh pan alit Kangjeng Rasul teh teu ageng, alit gitu. Sok disumpingan para sahabat ngalengkung gitu. Satu saat teu aya deui jalan Siti Aisyah keluar gitu acik urang mah duka bade ka mana nya urang bade ka warung meureun nya bade ninyuh kopi meureun kanggo sahabat eta keluar gitu anjeunna katingali leberna kaluarna kan Siti Aisyah teh geulisna keluar luar biasa teh jeung masih muda para sahabat nepi ka ngarenjak kieu molohok kieu tah Kanjeng Rasul kieu henteu nyarekan Rasul henteu naon henteu langsung ajeuna amak teh kitu dina batina masyaallah akhirna satu saat wahai dikumpulkeun istri-istrina ye lamun engke ngaliwat ka ditu tutupan yeuna makana sok aya anu nganggo cadar teh tutupannya itu bisi nya kasang serem gitu ningali lameina ningali yeuna akhirna ditutup gitu ditutupan atuh cenah gitu tah eta timuruan Kanjeng Rasul tapi bukan cemburu buta gitu lain dendam ka lain teu ditegur istrinya itu berarti nah puntennya ayeuna mah ini masalah ya gitu ku abi ge dipertaroskeun ayeuna mah geus biasa dibonceng ku batur teh istri sebabna aya ojol teh abjeng kapan kapungkur malamun teh manya putra istri anu lain dibonceng ku batur wah rame salemur teh ulu aya nu ngabonceng dibonceng ku nu lain eta teh malah sekarang itu sudah biasa muntang ka ojolnya gitu teu aya pulah pilih kapan ceuk ojol teh pa istri kumaha tuh ya hari teu muntang da meureun sieun teu golepaknya komo geus sepuh kitu ayeuna ari muntang kapan lain muhrim saha kumaha tuh kapan ari muntang ka salaki mah dipepereket oge teu jadi masalahnya tapi lamun muntangna ka ieu kumaha tuh tah tuh kapan ieu gitu nah ieu kan fenomena alam memang sudah berlanjut dan geus biasa itu makan naon-naon oge yang terbiasa di lamun teh mah geus aya tatangga terus disamper ku ojolnya sugan aya nu mempertanyakan henteu da eta mah geus biasa pan ojolnya teh sugan kieu mana ieu na sanes muhrim henteu kan da geus budayana meureun kitu pari sadayana ai kapungkur mah wah lamun di lemur aya
salah satunya dibonceng kudu lain teh mah eta mah rame na kacida. Ruan komo pamajikanana mun dibonceng kudu satu bakal rame kacida eta teh. Nah tapi ayeuna mah geus biasa kapan gitu. Nah itu salah satuna nya tuh. Jadi eta oge masalah sebetulnya mah, masalah buat kita sekalian ya. Para wargi sadayana, para sepuh dan adalah salah satu kebahagiaan kita yang mudah bisa membahagiakan orang lain. Ya, ini ada cerita nih. Ada orang yang berlumuran dosa. Kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa itu Allah mengampuni dosa-dosa itu? Nah, ini malaikat Jibril ini yang berkata nih. Yang bersabdanya malaikat Jibril ini menjawab. Jawabannya apa itu? Lahu sobiyun sogiru, lahu sobiyun sogirun, fa idza dakhala baitahu yastaqbiluhu. Nah, ini jawaban malaikat Jibril. Karena ia memiliki anak kecil, ketika pulang dari bepergian, saat dia masuk ke rumahnya, ia sambut putranya yang kecil itu dan memberikan buah tangan yang membuat hatinya lega. Artinya mah tak ieu urang walaupun bagaimana urang gaduh incunya, gaduh incu, gaduh barangkali sing atuh lamun tas nyaba teh ulah nepi ka polos-polos teuing, kudu aya oleh-oleh. Itu matakna menggembirakan orang lain itu adalah dengan memberi. Salah satunya adalah oleh-oleh. Saya punya orang tua, dia biasanya suka pasar dari apa mah tukang dagang teteh gitu. Setiap uih ti pasar teh aya we. Nah rek cocokan, rek tuangeun, rek naon anu karesep urang gitu. Sok na teh. Itu. Jadi pameserkeun we naon we gitu. Pas pulang teh jadi ditunggu pisan eta. Padahal ieu mah ti pasar. Itu. Lamun sumping teh tah ieu berarti aya sesuatu yang aneh gitu di pasar teh. Aya teu pira masian piriwit kan piriwitnya ngan sarebuan atuh. Tapi dipasihkeun piriwitna teh piriwit anu anyar gitu. Da bahagia moal aya tuh. Ye, tah di piriwit. Prit beuki kalulumpatan budak anu 4 tahun mampannya dipasihan piriwit teh. Wah, disadakeun gitu. 1000 tapi membahagiakan orang lain. Itulah katanya. Tah dina ieu keterangan malaikat Jibril itu menyatakan Allah bakal ngampuni dosa-dosana ku sabab menyenangkan anak kecil. Itu anak kecil. Jadi lamun urang masihan cocokan anu teu pira gitu. Atanapi anu dipika senang naon tuangeun euleut. Eta teh matak jadi bahagia untuk orang lain. Untuk anak kecil incu urang gitu nya matak ulah koret-koret teuing ka incu teh tak kade. Gitu. Keun we masihan. Pasihan lah anu kira-kira membahagiakan dirinya. Jadi sesuai dengan kemampuan urang, datang mahal-mahal teuing atuh unggal dintennya meser motor listrik da moal mungkin atuh. Naon we nu kitu gitu kira-kira nu 1000-an nu 2000-an nu. Tapi yang penting membahagiakan. Aya keteranganana eta. Gitu. Makanya tatkala umroh atau haji itu disarankan bawa oleh-oleh.
ulah karena tas hajian hajian ge abi mah 7 kali atuh umroh oge abi mah teu kudu mah oleh-oleh da geus biasa kawas jalan kacai. Tidak bisa begitu, tetap kita harus memberikan walaupun hanya kurma 3 biji, berikan kepada ini, itu oleh-oleh ya. Itu ini tandanya tanda kasih apabila itu dikasih ya. Tuh kadang-kadang di pasihan minyak teh di dieu teh aya minyak nu kitu lagi aya, tapi ieu mah di Arab kenging meserna oge bari kacanak ieu cenah ge naon sira teh tawaf jeung sajabina weuh nilaina teh padahal sami eta teh nilaina mah minyakna minyak kitu kan ini minyak. Nah itulah salah satunya membahagiakan orang lain itu dengan memberikan salah sesuatu. Fayadfa'u ilaihi syai'an fayadfa'u ilaihi syai'un minal ma'kulati aw ma yufrahu bihi fa idza fariha as-sabi yakunu kafaratul lidan. Nah gitu. Kemudian diterima oleh anak itu dengan senang hati, baik merupakan makanan minal makulati wal masyrubati minuman au ma yafrahu ili atau sesuatu yang disukainya. Itu faida fariha sobi, maka di mana-mana anak urang insu urang murangkali nu ieu teh senang yakunu kafaratul lidunubihi, maka menjadi kifarat. Ini saya ada seorang goni ya, orang yang dermawan di Kabupaten Garut ini, itu selalu memberikan uangnya kepada anak-anak ba'da sholat Jumat teh. Sekarang itu sampai 300 orang anak-anak 300 gitu. Anjeunna geus nyiapkeun dah 300 aya nu 5.000 atau nu 10.000, kadang-kadang 10.000 tah saurang murang kali. Masya Allah eta abdi ningali pisan atuh runtuyanana murang kali bari sukariana eta dinten Jumaah nampi artos 10.000 aya kadang-kadang 5.000 ge jang budak mah tua masalah. Jadi Jumaah teh dinanti hayang guatan Jumaah deui gitu. Itu kan Jumaahan urang kali sareana di dinya. Wah, ngapar jiga lebaran atuh 300.000 300 jalmi teh atuh Jumaahan di masjid eta teh. Pas waktu habis Jumaahan itu di pasihan eta gitu. Dengan tersenyum, senyuman dibagikan baju dakwah gitu. Masya Allah, itu membahagiakan orang lain. Masya Allah kata saya Pak. Gitu. Kadang-kadang dia membahagiakan orang lain itu tanpa sepengetahuan. Dia minta orang lain pangbagikan tuh di terminal, jung. Taya artos tasa gepokan dah. Dipasikeun anjeunna mah dina mobil we ningali kebahagiaan orang lain. Jadi orang tukang asongan terus dipasihan artos ke dibagikeun gitu. Oh ngariung kieu. Ayeuna ningali dina mobil teh kieu. Dia sambil tersenyum, dia bahagia. Nah, bahagianya dia itu tatkala sudah bisa berbagi dengan orang lain. Itu Masya Allah, hebat luar biasa. Itu ada orang yang begitu. Dua-duanya lagi, istrinya pun demikian. Ya, kemudian suaminya pun dua nana eta mabageurang nana. Kapan aya nu kieu? Bapakna nya suamina nu bageurang gitu pan teu meunang ku istrina. Dibagi-bagi kitu urang mah geus wah aya nu kitu Bang. Aya nu bageurana istrina dicarekan ku suamina. Aing teh meunang hese eta teh. Berdibagi-bagi kitu. Aing teh meunang lu atlet kesang eta teh kapan? Ieu mah senada bagus. Ibuna membagikan lamun sagepok pasikeun ieu. Pak ieu Jumaah ayeuna bapak nyempang sagepoknya. Tah, mama ieu sagepok di dieu. Masya Allah. Kemudian dibagikan, bagikan.
ibunya membagikan kepada ibu-ibu, ya di majelis taklim, ada di mana aja kasih gitu. Bapaknya membagikan pada waktu sholat Jumat, masya Allah bahagia. Nah, dua-duanya bahagia. Jadi kalau sudah bisa membagi, itu tandanya dia sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang bahwa ini dari Allah, titipan dari Allah yang saya berikan lagi kepada yang berikannya, karena itu adalah hanya titipan saja. Hebat itu. Makanya saya juga bingung pas tatkala ada sesuatu hal yang menimpa dirinya musibah, dia tidak pernah sakit hati dengan Allah. Pas waktu kena musibah, dia katakan hebat itu, dia masih bisa tersenyum, bisa tersenyum. Bukan saja bisa tersenyum, justru pas waktu dia memberikan musibah, memberikan orang lain kepada orang lain. Semakin banyak sedekah katanya, semakin Allah jauhkan dari musibah. Gak apa-apa, ini musibah dunia sedemikian gitu, gak apa-apa. Musibah yang paling power tatkala kita su'ul khotimah, itu hebat. Itu diantaranya ada seorang agnia yang seperti itu. Masya Allah, kata saya, Pak, ini Bapak sangat luar biasa. Tatkala ditimpa musibah itu, dua-duanya sama juga. Saya kadang-kadang pas waktu ditimpa musibah, kemudian tidak rela untuk takutnya kalau dia itu, yang beliau itu sedang menangis atau sedang tersenyum, pas datang ke sana sedang tersenyum saja gitu. Pak, kenapa Bapak ini kan berapa itu miliaran itu hilang uang, katanya ini. Ya ini kan kesempatan katanya untuk menguji apakah kita ini mungkin saja ada beberapa yang dari harta kita ini pembersihan katanya ini pembersihan harta kita. Ternyata setelahnya ditimpa musibah bukannya terpuruk tapi semakin barokah. Masya Allah, itulah salah satunya. Ya, itulah. Jadi kita harus senang memberikan salah satu sesuatu hal ya. Jadi biasa memberikan satu tanda kasih ya, tanda sayang suami kepada istrinya, boleh dalam bentuknya apa sajalah yang bisa menyenangkan orang lain atau menjadikan istri kita. Kemudian kita kepada anak kita, juga kepada cucu kita. Kalau kita sebagai guru kepada murid kita. Kesimpulan dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi, maka walhasil ini kesimpulannya yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang muslim yang merugikan orang lain, baik itu muslim atau yang non muslim. Yang kedua, ya, sebisa mungkin kita itu berusaha untuk menjadi orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Lamun teu bisa masihan tong ngaruksak. Lamun orang teu bisa masihan tong iri hati gitu. Ya. Jadi lamun orang teu bisa masihan kata tangga, ulah iri hati lamun tatangga dipasihan BLT gitu nya, urang teu kapasihan, teu ulah gitukeun we lah, itu mungkin rezeki anjeunna gitu nya. Gitu. Jangan syirik. Yang ketiga, berikan sesuatu hal kemampuan kita kepada orang lain, terutama kepada kerabat kita di rumah ya. Berikan sesuatu kepada istri, kepada anak, kepada cucu kita yang sekemampuan kita. Itu dengan bentuknya bisa saja bentuknya adalah berupa benda, berupa uang, berupa senyuman, berupa doa, berupa juga motivasi ya, nasihat juga itu sama ya. Itu mudah-mudahan pada hari ini kita bahas ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri, biar kita menjadi orang-orang yang dikatakan muslim sejati, muslim utama, muslim yang dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan untuk muslim yang lain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berkah ini,
Ya, semoga kita menjadikan manfaat untuk orang lain dan kita terhindar dari berbagai musibah. Apabila kita punya rencana, kita punya program, minta dilancarkan, ya gitu. Masya Allah, ini sepuh kita ini yang biasa duduk di sini itu Pak Mugni itu, Masya Allah punya rencana baik, bagus katanya, ingin membuat lembaga, ya gitu. Sampai sekarang ini dia sedang berusaha katanya untuk silaturahmi kepada saudara-saudaranya yang berada di Bandung dan di Jakarta. Apakah dia akan bisa membantu katanya untuk membuat masjid, untuk membuat madrasah. Masya Allah, sendiri datang ke sana, berdua katanya dengan tetangganya itu didampingi katanya ke Bandung, kemudian ke Jakarta. Coba, Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan apa jadi programnya gitu, dan mudah-mudahan beliau juga bisa sama-sama saya itu untuk bisa umroh juga sama, karena saya sehat ya. Nah, namun bisa umroh mah dengan kita-kita yang ada di sini supaya pendampingnya, ya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-ali al-habibi al-qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammad afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulghul marum. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.